Akhirnya saduan dosa, saduan masuk nerakanya. Tapi lamun abi mah doangna dek di tangan eta mah. Abi cari tuh siapa yang takbiran gitu, abi datangi ke sana makan daging di sana. Ternyata mah dasar nafsu. Nafsunya. Ulahnya gitu. Ulah kedua aya keyakinan ini berdasarkan syariat yang gitu. didukung oleh sains kalau hal ini kan ilmu pengetahuan. Jadi ulah gitu Pak Teddy ya. Nah bagi kita masyarakat awam ini bisa enggak sih gitu ya? Lebaran teh babarengan aja atau sudah diputuskan tanggal sekian, seminggu sebelumnya sudah ditentukan atau sebulan sebelumnya sudah ditentukan, ya kalau bisa setahun sebelumnya sudah ditentukan. Artinya kita nggak konsisten. Begitu waktu sholat yang sangat sakral itu kita berdasarkan hisab, kok kalau Ramadan, kalau puasa dan awal Ramadan, awal puasa sama akhir puasa saklek harus ru'yat gitu. Nggak konsisten sih menurut saya ya. Seharusnya ya konsisten, kalau mau ru'yat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Darul Fikri 2012. Nah, kali ini ceritanya kami mau ala podcast. Judulnya eta Para Pencari Cahaya. Wede, Masya Allah. Edisi perdana ya nya? Edisi perdana episode. Orang ngobrol kenan ya. Karena kita sedang di nuansa bulan Ramadan emang ya. Penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan. Di antara besok Lebaran atau lusa Lebaran gitu ya. Kita mungkin ngobrol aja memang. Ya benar, menarik gitu ya. Kapan Lebaran itu kayaknya pertanyaan laten itu buat Muslim Indonesia, yang terutama yang tidak berafiliasi kepada organisasi keagamaan yang tidak memakai hisab sebagai dasar perhitungan waktu. Maaf kalau dipotong. Laten teh naon maksudna? Tulisan. Terus tulisan aya eta. Jadi terus aya selalu ada gitu. Oh, telaten gitu. Bukan laten. Kayak dulu waktu kita abi enggak ngalamin ya. Tulisan laten. Waktu kecil itu saya waktu SMP, SD itu bahaya laten komunis katanya ya. Ingat ya? Bahaya laten itu artinya bahaya yang selalu mengintai. Sepanjang Indonesia ada, konon bahaya komunis itu selalu ada. Dulu kita dicekoki kayak gitu. Komunis itu bahaya laten. Orang-orangnya sudah pada mati, tapi yang meneruskan ideologi komunisme itu selalu ada. Nah, makanya disebut laten. Nah itu guys. Salah satu kemarin Abi excited banget ketika kita ngobrolin podcast ya itu mah. Karena Abi ngerasa gitu makin kesini gitu kan, makin berumur bukannya makin berisi malah makin kosong gitu Nah kayaknya kalau di podcast ini gitu harapan Abi sendiri gitunya untuk selain media untuk Abi bisa bergerak gitu, lebih bergeraknya. Karena kalau disebutkan berkarya kayaknya takut terlalu gitu, terlalu gimana gitu. Apa sih yang gini disebut karya gitu. Jadi, jangan pesimis juga dengan kosong itu sebenarnya. Kalau dalam spiritualitas, kalau Anda pengen paham sesuatu, Anda harus kosong. Kosong tapi isi tapi kosong. Asik. Kapan-kapan kita bahas itu. Saya juga masih belajar. Boleh lanjut ya. Ya tadi ngerasa Abi banyak sini. Coba ngerokok tenang ya. Enggak apa-apa. Ya. Kita sambil ngulik santai ya. Santai. Terus harapan Abi di sini melalui podcast ini Abi mendapat sesuatu yang baru gitu kan, entah itu ilmu, pengalaman atau bahkan tadi pencerahan gitu kan. Sama, kita juga begitu ya. Nah, itu lanjut ke Lebaran ya. Tadi laten, baru sampai laten. Iya. Lanjutkan Bang. Iya, jadi pertanyaan kapan Lebaran, apakah Lebarannya bareng atau enggak, itu kayaknya menjadi pertanyaan tahunan bagi kita umat Islam Indonesia. Terutama bagi yang tadi yang menjadikan taklid. Taklid aja kita sama para ulama yang memutuskan bahwa ru'yat adalah yang terbaik untuk memutuskan kapan Lebaran ya. Kita taklid kepada mereka, dan itu menjadi pertanyaan kita yang taklid kepada metode
ru'yat itu. Kita ya taklid, kalau para ulama sih saya yakin mereka udah enggak. Nah, mungkin masalahnya bagi kita karena ini menjadi kebingungan terus setiap tahun. Nah, bagi kita masyarakat awam ini bisa enggak sih gitu ya? Lebaran teh babarengan aja atau sudah diputuskan tanggal sekian, seminggu sebelumnya sudah ditentukan atau sebulan sebelumnya sudah ditentukan, ya kalau bisa setahun sebelumnya sudah ditentukan, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat yang itu ru'yat, hisab itu. Ya, karena sebenarnya secara teori mungkin aja ru'yat dan hisab itu digabung. Maksudnya gini, kita pakai metode hisab gitu ya. Lalu untuk mengkoreksinya gimana? Benar tidaknya atau tepat tidaknya, bukan benar tidak ya, tepat tidaknya penentuan metode hisab ini, cara ngeceknya gimana? Ya dengan diru'yat. Ditetapkan misalnya tanggal sekian sudah masuk ke bulan baru atau ke bulan hijriah, ke bulan Syawal. Nah tinggal dicek aja pada malam harinya, oh ya metode hisab ini kurang tepat sekian detik atau sekian menit. Kita perbaiki lagi metode hisabnya dengan peralatannya makin canggih, ilmuwan astronom juga makin banyak. Saya rasa penggabungan ru'yat dan hisab ini semakin sangat mungkin digabungkan sehingga kita menjadi bisa menentukan lebarannya jauh-jauh hari. Saya rasa kayak gitu sih, mungkin aja. Iya kan, itu perihal penentuan 1 Syawal ya. Betul. Itu kan tadi yang Abi bilang itu banyak pro dan kontranya. Betul. Perihal penentuannya juga kan itu di jam setelah Isya gitu kan, memang ya H-1 Lebaran gitu. Sedangkan di Indonesia gitu kan dengan luas wilayah yang Masya Allah gitu kan, itu kan menimbulkan perdebatan begitu. Yang di daerah di Pulau Jawa gitu kan, betul, udah beda waktu gitu sama kita. Betul. Ya Indonesia Timur, Papua misalnya itu kan beda waktunya kita 3 jam ya. 3 jam. Jadi kalau di sini jam 6 maghrib itu di sana udah jam 9. Iya. Ditentukan Ramadan atau Lebaran pada jam 7 malam misalnya. Di sana sudah jam 10. Iya. Mereka lagi menunggu-nunggu taraweh lagi enggak nih malam ini? Taraweh enggak? Ternyata ditentukan enggak taraweh lagi besok Lebaran. Mereka udah ngantuk, udah jam 10 udah pada tidur gitu. Jadi penentuan hari raya bareng itu saya pikir pertama dia punya dampak budaya. Iya. Yang kedua dampak keagamaan. Budaya itu maksudnya apa? Idul Fitri sekarang ini sudah bukan lagi menjadi peristiwa keagamaan aja buat kita umat Islam di Indonesia khususnya, tapi juga sudah menjadi peristiwa budaya. Ada kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bersangkutan dengan Hari Raya Idul Fitri. Contoh misalnya mudik ya. Mudik itu kan budaya. Mungkin di negara-negara lain mereka nggak biasa kalau Lebaran harus pulang. Kalau Indonesia kayaknya nggak lengkap Lebarannya kalau nggak pulang kampung. Jadi itu bukan dari kegiatan keagamaan sebenarnya mudik itu. Nah, misal ini ada orang memutuskan aku sehari sebelum Lebaran aku mau pulang. Pas dia lagi pulang di jalan ternyata udah Lebaran kan. Padahal dia pengen betul di hari Lebaran dia kumpul bersama keluarga. Ada momen-momen momen-momen yang beda banget kalau kumpul di hari Lebaran dengan bukan. Kegiatan budaya yang lain misalnya selain mudik, kalau orang Pandeglang misalnya nyocol daging kebo ya pakai gegemblong itu uli, atau orang Sunda bilang ulen, itu dicocol daging kebo ulen atau gegemblong karena daging kebo. Wah itu nikmat banget, momennya di Lebaran paling nikmat. Nih bagaimana kalau misalnya udah masak daging kerbau nasa kilo DB-nya, nasa kilo ngumpul daging kebo mahal kan, kumpul ya beberapa bulan sebelum aing hang beli daging kebo jeung Lebaran, masak sakilo. Lebarannya ditunda, beak di hari eta pas buka beak, pas hari Lebarannya nggak ada, jadi agak hambar gitu daging Lebaran tanpa daging kebo. Itu perusahaan budaya yang lain ya. Nah terus dampak keagamaannya apa? Yang tadi,
Indonesia Timur misalnya mereka menunggu-nunggu taraweh apa enggak gitu. Orang Makassar gitu. Ternyata enggak taraweh atau ternyata taraweh. Mereka sedang taraweh misalnya diumumkan besok lebaran. Lah tarawehnya berarti gimana tuh? Atau mereka sudah memutuskan kita hari ini enggak taraweh, ternyata belum lebaran. Padahal mereka pengen betul taraweh di hari terakhir gitu. Jadi kayaknya sih menurut saya penentuan jauh-jauh hari Idul Fitri itu lebih besar manfaatnya dibandingkan mudaratnya gitu menurut saya. Cuma kan persoalannya apakah kalau ditentukan itu melanggar prinsip keagamaan gitu ya. Ya ini kan hubungannya penetapan itu kan dengan waktu. Iya benar. Ya. Perihal waktu. Orang Islam ini sebenarnya yang paling berkepentingan dengan waktu. Kenapa? Dia sholat 5 waktu sehari. 5 waktu sholat fardunya 5 kali sehari. Agama lain mungkin tidak ada sebanyak ini. Enggak tahu kalau Yahudi. Konon Yahudi juga punya waktu sholat yang cukup disiplin. Nah, penentuan waktu sholat itu kan sebenarnya berdasarkan pergerakan matahari ya. Pergerakan matahari. Dohor misalnya nih. Dohor itu ketika ini misalnya ada benda. Nah, terus di atas ada matahari. Nah, tidak ada bayangannya, itu nggak boleh sholat. Ketika persis matahari di atas ini, itu kita nggak boleh sholat. Walaupun daerah lain pasti udah berbeda. Di tempat kita belum boleh sholat dohor. Nah, begitu tergelincir, bayangannya ada di sebelah timur, berarti mataharinya sudah tergelincir ke barat, waktu dohor sudah tiba. Asar beda lagi. Asar itu panjang bayangan sama dengan panjang bendanya. Harus diukur nih. Bayangannya 1 meter, tinggi bendanya 1 meter, berarti udah asar tuh. Itu maghrib kalau matahari sudah terbenam. Nah, setiap hari kita dalam sehari 5 kali itu menentukan waktu berdasarkan pergerakan benda-benda di alam semesta. Seharusnya ru'yat ya. Ru'yat. Iya, mau dohor belum nih, pasang nih. Tempo. Galah, tempo. Oh, yang tergelincir. Waktu dohor. Nah, tapi kenyataannya sekarang kita enggak. Pakai jam. Udah jam dohor belum nih? Belum. Udah asar belum nih? Udah. Itu hasilnya berdasarkan apa? Berdasarkan hisab berarti kan? Kalau ngelihat jam. Artinya kita enggak konsisten. Begitu waktu sholat yang sangat sakral itu kita berdasarkan hisab, kok kalau Ramadan, kalau puasa dan awal Ramadan, awal puasa sama akhir puasa saklek harus ru'yat gitu. Nggak konsisten sih menurut saya ya. Seharusnya ya konsisten, kalau mau ru'yat terus. Lalu lagian gini loh. Waktu itu relatif kok menurut saya sih. Iya, berarti kalau misalkan seperti itu yang dipaparkan Mamang begitu kan, artinya waktu itu nggak hal yang mutlaknya, nggak saklek gitu. Nggak saklek. Berbeda-beda itu tadi. Betul, tergantung pengamat. Tergantung pengamat, akhirnya tergantung keyakinan kita. Gitu. Kalau di fisika misalnya ya, kita tahu ada relativitas waktu, Einstein, ada dilatasi waktu. Syaratnya bendanya bergerak mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya. Kalau benda bergerak dengan kecepatan cahaya, misalnya nih Abi nih bergerak dalam sebuah pesawat yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah itu Abi itu mengalami waktu itu lebih singkat dibandingkan saya yang mengamati. Abi bergerak tuh, mungkin ada selisih sekian detik atau sepersekian detik. Nah, beberapa waktu yang lalu viral tuh ada astronot Rusia turun waktu dia turun dari pesawat luar angkasa, itu dia mengalami perbedaan waktu dengan kita. Walaupun cuma 0,0 sekian detik, tapi dia mengalami waktu dengan berbeda dengan kita. Artinya waktu secara ilmiah pun relatif. Nah, kita sendiri secara psikologis juga sama. Kayak gini, kita lagi bahagia nih. Dari pagi sampai sore bahagia banget. Nggak terasa, udah sore lagi gitu kan. Tapi begitu sedih, kita lagi ketawa-tawa misalnya tiba-tiba ada WA dari saudara atau dari teman kita yang memberikan kabar negatif. Tadi kebahagiaan tadi tiba-tiba hilang dan seolah-olah seharian ini kita merasa apa istilah anak sekarang itu galau. Padahal dia baru galaunya 5 menit. Tapi dia ngerasa seharian ini dia merasa galau. Itu secara psikologis juga
waktu itu sangat relatif gitu ya. Kalau yang ini, kalau misalkan kita berangkat ke salah satu tujuan gitu, kan kalau berangkat itu kayak lama gitu, tapi pulangnya cepet. Nah itu konsepnya tentang psikologis apa? Psikologis. Psikologis. Karena kalau jauh, kalau kita berangkat ke satu tujuan itu kan kita fokusnya ke tujuan itu kan. Kalau pulang kita udah nggak mikirin lewat sini. Biasanya kayak gitu sih. Oh iya. Jadi berarti mungkin banget gitu ya kalau misalkan kita menentukan satu syawal itu dengan metode tadi ru'yat dipakai, hisab dipakai begitu. Ditentukannya jauh sebelum waktu lebaran itu gitu. Iya, seharusnya sih menurut saya sangat mungkin ya. Tadi dasarnya bahwa ada kebutuhan. Kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penetapan waktu sendiri kan relatif. Iya. Tidak saklek. Gini aja lah penetapan kita orang Islam tahun Hijriah. Iya. Awalnya ditetapkan berdasarkan ketika waktu Nabi Muhammad dan orang Islam yang lain hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Nasrani beda lagi. Mereka awal penetapan harinya dari hari pertama lahir Nabi Isa, itu kan awal tahun Masehinya. Itu kan ada relativitas penetapan waktu. Iya. Ada keputusan para tokoh-tokoh saat itu. Nah, dalam hal soal kegiatan ibadah pun sebenarnya itu sangat mungkin bahwa penetapan itu tidak harus saklek tek gitu. Yang penting prinsip-prinsipnya tidak dilanggar, prinsip syariatnya. Dasar pengetahuannya, dasar sains ada gitu kan. Dasar hitungan-hitungan matematisnya ada dan bisa disepakati. Oke, tahun depan kita bareng. Tahun depan kita tanggal sekian. Itu sangat mungkin menurut saya sih. Kalau lihat dari sejarah emang dulu itu seperti apa sih kalau misalkan zaman Nabi atau para sahabat gitu? Ya kalau Nabi Muhammad kan para umat Islam di awal itu ru'yat, jadi melihat gitu dengan mata telanjang. Kalau ngelihat bulan berarti atau ngelihat hilal berarti udah masuk ke bulan baru. Nah kalau sekarang bahkan udah nggak pakai mata kan, pakai teropong kita sekarang lebih maju lagi. Namun karena sebenarnya kan pergerakan bulan, bumi, matahari, bulan kan mengelilingi bumi. Ini yang menjadi dasar perhitungan tahun Komariah ya, tahun Islam, tahun Hijriah. Atau pergerakan bumi mengelilingi matahari, disebutnya kala revolusi, itu menjadi dasar perhitungan tahun Samsiah atau tahun Masehi. Itu kan pergerakan benda-benda semesta ini kan tetap. Iya. Tetap, nggak sakadaik misalnya. Wah, hari ini kata bulan aku bergerak lebih cepat. Enggak, tetap aja dia gitu, istiqomah ya. Benar. Bumi, ini gue lagi masih bergerak nih. Hari ini gue lambat dulu. Enggak, terus tetap gitu. Walaupun mungkin dalam sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun mungkin ada perbedaan 0,0 sekian detik. Tapi sekian detik itu saya rasa masih bisa istilahnya diabaikan lah atau ditoleransi. Nah pergerakannya yang tetap itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu kan berarti bisa diperkirakan. Kita tahu misalnya datangnya komet Halley setiap 76 tahun sekali, ya kan? Orang, wah ini udah 76 tahun yang lalu komet Halley lewat. Sekarang kita lihat jam sekian nanti akan datang. Kita lihat benar ada. Atau gerhana nanti tanggal sekian, jam sekian ada gerhana total. Bumi menjadi gelap. Benar kan kejadian? Betul. Kan? Ya, Idul Fitri kenapa nggak bisa begitu? Betul lah sih. Cocok Abi, lapar juga ini. Itu memang dengan perkembangan zaman yang semakin kesini semakin canggih emang ya. Saya rasa juga sih sepakat sih sama Mamang bisa ditentukan gitu jauh-jauh hari gitu ya. Sehingga perdebatan yang kata Mamang laten itu bisa dihindari ya Mamang ya. Yang kita khawatirkan kan pakai kekeh ya. Benar. Ego organisasi khawatirnya gitu. Misal nih orang Muhammadiyah, kita kan organisasi yang
berdasarkan basis ilmu pengetahuan, perhitungan kita pasti tepat. Tanpa ruqyah juga kita pasti tepat. Kita nggak usah mikir-mikir ruqyah. Orang ini lain lagi, misal ini mah ya, enggak. Ruqyah itu lebih mendekati sunnah gitu, lebih sesuai. Khawatirnya gitu. Padahal agama itu saya rasa Allah menciptakan untuk kemaslahatan kita, bukan mempersulit kita. Betul. Itu kata Allah, sesungguhnya aku ingin memberikan kemudahan padamu, bukan kesulitan. Ya kalau ternyata penetapan hari Ramadan di malam harinya itu hari Idul Fitri dan Ramadan di malam harinya baru ditetapkan justru lebih menimbulkan kesulitan. Saya yakin Allah juga atuh manggalah kumadarya baik gitu kan. Yang penting kita berdasar hitungannya tadi, tidak berdasarkan ego. Tidak berdasarkan nafsu gitu, tapi berdasarkan kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan umat. Gitu sih menurut saya ya. Ya, menurut keyakinan kita ya. Menurut keyakinan kita. Tapi saya tetap ikut ini loh. Ikut pemerintah. Iya. Jadi walaupun bahasanya kayak seolah-olah pro Muhammadiyah, enggak. Saya tetap kata guru saya, turutkan pemerintah ya, udah turut aja. Betul. Jadi ya kita kan rekaman di ini ya, di 28 ya berarti apa 29 malah kita ya. Karena sudah jam berapa ini? Wah, sudah jam 1 lewat ini ya. Nah, bahkan tadi yang di tag sebelumnya gitu ya. Kita ini kan udah beberapa kali tag guys sebetulnya. Karena ini perdana ya banyak kurangnya lah gitu. Di tag sebelumnya itu pas kita ngobrol-ngobrol tentang takbiran gitu kan. Bener ada yang takbiran gitu kan. Padahal masih satu kecamatan, satu desa ya. Bojong itu kecamatan orang, kita tinggal di sini Darul Fikri itu mayoritas ikut pemerintah ya. Tapi tadi lewat ada yang takbiran. Gitu. Ini kalau kita saklek-saklek kan mereka kan nggak puasa besok. Wah, dosa gede itu puasa di hari Lebaran kan gitu ya. Atau mereka sebaliknya, mereka nggak puasa di hari bulan Ramadan. Terus kata mereka, ya kalian kalian puasa di hari Idul Fitri. Dosa itu. Nah, itu kan jadi repot. Benar. Jadi pada dosa-dosa orang. Akhirnya saduan masuk nerakanya. Tapi lamun abi mah doang dek di tangan eta mah. Abi cari tuh siapa yang takbiran gitu, abi datangi ke sana makan daging di sana. Ternyata mah dasarnya nafsu. Nafsunya. Ulahnya gitu. Orang kedua ayat keyakinan ini berdasarkan syariat yang didukung oleh sains kalau hal ini kan ilmu pengetahuan. Jadi ulah gitu Pak Teddy ya. Nanti kita kapan-kapan undang Pak Teddy ya atau murid Darul Fikri juga. Nanti banyak terlibat mereka. Jadi nggak hanya kita, ini mungkin perdana aja nyamangnya. Pembuka kita hanya berdua. Kedepannya pasti kita usahakan banyak bintang tamu ya. Dan bahasannya juga nggak melulu tentang agama, kita disclaimer dulu ya Mang ya. Tadi bisi cina ada yang bilang cina ya mah perihal agama gitunya. Melihat itu budak mah ahli agama gitu. Abi mah sanes gitu jauh. Ya ini mah kita bahasan orang-orang biasa. Orang-orang biasa gitu. Opini lah. Opini betul. Pasti kemungkinan salah ya, tapi ya mudah-mudahan tujuan kita ngobrol juga bukan untuk mencari kesalahan, kita untuk mencari kebenaran. Walaupun akhirnya kita salah dalam rangka mencari kebenaran, saya rasa nggak masalah ya. Kecuali kita memang tujuannya mencari kesalahan, ya walaupun benar pasti salah. Betul. Jangan di itu. Ini kita pakai peci, pakai sarung gitunya abi gitu karena momennya Ramadan aja guys ya. Momennya Ramadan gitu. Dan ini sebenarnya bagi orang Maroko misalnya ini bukan simbol Islam. Oh iya. Ini simbol orang Islam di Indonesia. Artinya ada unsur budayanya ini. Apalagi orang Pandeglang ya mun make kieu da asa bener-bener asa bang lembur. Abi pakai peci putih disangka haji Pak ya. Bener Pak Haji senang dirinya. Amin bener jaga tuh. Amin ya Allah curang teh suka mikiran naik haji. Tadi perihal takut salah gitunya. Kita juga bukan kita sih Abi sih ya. Berpikiran juga ketika kita mau mulai podcast ini ada pikiran bahwa
wah gimana ini kalau kita ada salah kata gitu. Bagaimana kita kalau ada orang yang menyalahkan begitu. Gimana itu Bang? Yes. Jadi gitu guys. Pada intinya kacamata. Sorry guys. Jadi intinya apa Mang?